Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya sampaikan materi mengenai hubungan industrial. Pada sesi yang ke-10 ini terkait dengan perselisihan hubungan industrial dan mekanisme penyelesaiannya. Nanti akan kita kupas bersama-sama. Tentunya saya sampaikan melalui video ini, saya mohon bisa diperhatikan dari awal hingga akhir. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, jenis perselisihan biasanya mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Nanti akan kita bahas mengenai apa itu perselisihan hak, apa perselisihan kepentingan, kemudian perselisihan PHK, dan juga perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh. Definisi perselisihan perburuhan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan perburuhan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Ya. Nah, alur prosedur penyelesaian perselisihan perlu kita sampaikan terlebih dahulu mengenai alur penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang sudah saya sampaikan. Yang pertama di sini dimulai dari serikat ya, dari kalau kita perhatikan alurnya dari serikat buruh ya, ini berselisih dengan majikan ya, ini ketika antara serikat buruh dan majikan ini berselisih. Nah, ini lalu dilakukan penyelesaian ya, melalui apakah itu melalui arbitrasi atau sampai pada nanti yang dihasilkan sesuai dengan keputusan ya tadi yang disahkan P4P ya. Nah, kemudian penyelesaian dari pemerintah nanti alurnya ini tentunya harus ada anjuran nanti apakah nanti ditolak atau diterima. Kalau misalnya nanti ditolak, tentunya nanti P4D ya melalui Bipatrit, nanti prosesnya apakah gagal atau sepakat. Nanti kalau memang sepakat ya nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini tentunya kalau memang nanti diterima, kalau sudah sepakat melalui Bipatrit, ini melalui PB ya sampai pada nanti selesai. Kalau ini tadi yang antara majikan dan serikat buruh yang berselisih. Nah, kemudian dari serikat buruh dengan serikat buruh ini coba kalau kita apakah nanti bisa menghasilkan putusan ya dari misalnya tadi dari mulai Bipatrit ke proses gagal atau sepakat, kemudian dari putusan anjuran ini apakah nanti
ditolak atau diterima ya. Nah, ketika nanti memang diterima, nanti akan dilanjutkan. Kemudian sampai pada nanti finalnya ya. Kemudian dari keputusan itu melalui banding ya. Kemudian ini kalau dari hasil keputusan, misalnya kalau diterima ini sampai selesai ya, apakah nanti melalui banding ya. Banding tentunya P4P ya, sampai pada nanti pada keputusan, terus dari serikat buruh, kemudian serikat buruh dengan serikat buruh nanti akan mengupayakan untuk menyelesaikan menjadi apa yang menjadi persoalan ya, perselisihan antara perburuan. Nah, tadi kalau kita melihat alurnya nanti dari serikat buruh nanti kalau memang sudah selesai berarti nanti pada final di untuk dari hasil keputusan itu sudah selesai ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari definisi perselisihan hubungan industrial, nanti akan kita coba jelaskan dari beberapa alur tadi nanti supaya saudara semua bisa jelas. Kemudian definisi perselisihan hubungan industrial. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ini perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, jenis perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya sudah saya singgung, sudah saya sampaikan, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan juga perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perselisihan hak? Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, nanti coba kita akan kaitkan alur yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti akan kita supaya di sini akan kelihatan nanti. Kemudian perselisihan kepentingan. Nah, ketika terjadi perselisihan kepentingan, ya ini perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, perselisihan antara serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Penyelesaian melalui bipartit tadi yang sudah saya sampaikan melalui gambar yang alur yang penyelesaian melalui bipartit ini.
PHI wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit ya. Nah, diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Tadi yang sesuai dengan gambar yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat atau di Senaker dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian bipartit. Yang kedua, apabila bukti upaya penyelesaian bipartit tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas ya. Kemudian selanjutnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk memilih konsiliasi atau arbitrase. Nah, apabila para pihak tidak menetapkan pilihan melalui konsiliasi atau arbitrase, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian melalui mediator. Penyelesaian bipartit, penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Kemudian apabila mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama. Nah, apabila perjanjian bersama ini dilaksanakan dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan HI hubungan industrial pada PN di wilayah perjanjian bersama di daftar. Dalam hal pemohon berdomisili di luar PN, tempat perjanjian bersama di daftar maka dapat diajukan ke pengadilan HI pada PN di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke pengadilan HI pada PN yang berkompeten. Nah, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau menghasilkan risalah yang isinya tentunya yang pertama nama lengkap dan alamat para pihak, kemudian tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan perselisihan, kemudian pendapat para pihak, dan kemudian kesimpulan atau hasil perundingan, dan juga tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Nah, di sini coba saudara buat saudara berikan contoh ya mengenai persoalan yang terjadi di sekitaran saudara sampai pada masalah penyelesaian di bipartit ini. Ya, dari ini nanti saudara juga bisa cantumkan mengenai risalah yang sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Coba nanti saudara bisa menganalisa dan bisa disampaikan juga melalui komentar. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa
memberikan pemahaman bagi saudara. Nanti kita akan sesuaikan, nanti akan kita cocokkan. Apakah yang saudara sampaikan kepada kita semua ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya harap nanti bisa apakah mau disusun dengan dikirim nanti atau mungkin mau dikumpulkan, silahkan. Yang penting saya harap dari perundingan bipartit ini harus coba saudara harus mencari kasus terlebih dahulu, ya baru sampai pada pembahasan perundingan bipartit. Nah, ini mungkin yang akan bisa memberikan pemahaman kepada saudara semua. Contoh yang saudara saudara sampaikan, tentunya nanti saya harap ketika sudah dilakukan perundingan secara bipartit ini, nanti saya harap bisa mencantumkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, termasuk di dalam risalah ya, dari pertama terus kemudian kedua, 3, 4, 5 dan ke-6 ini harus memenuhi semua. Ini saya harapkan dari itu ya, dari saya mengenai permasalahan perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.